this vlog. Temenin aku ke Museum Pancasila Sakti di Lubang Buaya yuk. Let's go. Indonesia pasti culture. Kalau kita bukan anak event tapi dipaksa ikut. Gak apa-apa nemenin gua. Kapan lagi kita ke museum? Tapi kita mau Kita dijajanin. menghormati sejarah deh. Asik. Oke, kita mulai dari naik LRT dari stasiun Sudirman. Bagi yang mau naik dari KRL Sudirman juga bisa. Jadi ada banyak jalan menuju ke Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya ya guys. Tapi kali ini aku naik LRT supaya lebih santai aja jalannya. Terus kita turun di depan TMII dan kita pesan Grab dari TMII ke Museum Lubang Buaya. Hai, kita sudah sampai di depan TMII. Sekarang kita mau Grab ke Museum Lubang Buaya. Stay tuned. Stay tuned. Kita udah sampai di gerbang utama Museum Pancasila Sakti atau yang biasa dikenal dengan Museum Lubang Buaya. Jadi kita perlu jalan lagi ke dalam untuk sampai di museumnya. Minimal harus ada. Hai, kita udah sampai di Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya. Yes. Tadi di depan sih. Ini itu besar banget. Gede banget, guys. Kayak banyak Demi. yang kosong gitu. Iya. Gak padat-padat gitu. Iya. Tapi aku nggak tahu dalamnya gimana. But let we see. Oke, stay tune ya. Ini kita udah mau masuk ke area Museum Pancasila Saktinya. Kita tinggal ikutin jalan kecil yang ada di sana. Lalu akan langsung diarahkan ke gerbang masuk ke Museum Pancasila Sakti atau Pengkhianatan PKI. Nah, ini lingkungan museumnya bersih banget dan sejuk. Kebetulan baru habis hujan, jadi kita datangnya pas banget. Ini ada mobil-mobil peninggalan dari tokoh-tokoh pahlawan revolusional Indonesia. Dan ini adalah tempat museumnya. Dan di sebelahnya adalah tempat monumen dari Pancasila Sakti. Kita masuk ke Museum Pengkhianatan PKI ini dulu. Jalan-jalan sambil lihat apa sih yang ada di dalamnya. Pertama masuk dari museum ini, kita udah disuguhkan dengan cerita bagaimana kaum komunis masuk ke dalam Indonesia pada tahun 1945. Dilengkapi juga dengan miniatur-miniatur kecil peristiwa pada kejadian tersebut yang menggambarkan bagaimana penderitaan Indonesia ketika mulai datangnya kaum komunis. Selanjutnya kita akan menuju ke tempat miniatur bagaimana peristiwa 7 tokoh pahlawan revolusi Indonesia diculik kemudian dibunuh oleh komunitas PKI. Pertama adalah miniatur tertembaknya Jenderal Ahmad Yani di rumahnya sendiri oleh kaum PKI. Dilanjutkan dengan miniatur tertangkapnya Letnan Tendean yang dianggap sebagai Jenderal Nasution pada saat itu. Letnan Tendean mengaku sebagai Jenderal Nasution karena Jenderal Nasution berhasil kabur dalam penangkapan yang dilakukan oleh PKI pada saat itu. Oleh karena itu, Letnan Tendean ikut terbunuh di Sumur Maut Lubang Buaya bersamaan dengan tokoh lainnya. Di ruangan ini terdapat juga pakaian-pakaian yang digunakan oleh pahlawan pada saat itu yang masih terdapat bekas noda darah dari pahlawan tersebut. Dilihat dari Maijen Suprapto, terdapat pakaian kemeja dan juga bawahan yang digunakan olehnya pada saat itu. Masih terdapat noda darah karena hasil dari tembakan oleh peristiwa Ki-30S PKI.
Selain itu, terdapat juga barang-barang yang digunakan oleh para pahlawan revolusional Indonesia pada peristiwa G30 SPKI. Tidak hanya barang-barang yang digunakan pada hari H, namun barang-barang kesayangan pahlawan kita juga dipajang di sini seperti sepeda ontel, stick golf, senapan, baju-baju dinas mereka yang pernah digunakan semasa hidupnya. Kita lagi di ruang makan dan juga peninggalan-peninggalan yang ada bercak darah aslinya dari berapa puluh tahun yang lalu. betul. Kita di sini cukup banyak lihat barang-barang peninggalan dari pahlawan-pahlawan yang terlibat dalam G30 SPKI. Semuanya barang-barangnya asli dari zaman itu, milik pahlawan-pahlawan tersebut. Sekarang kita menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan juga Sumur Maut. Di sini kita akan melihat beberapa ruangan, tempat, dan juga peninggalan dari kejadian 30 SPKI. Tempat ini menjadi saksi bisu bagaimana kekejaman PKI saat itu memperlakukan tokoh-tokoh pahlawan revolusional Indonesia, mulai dari penyiksaan hingga pembunuhan yang terjadi di Lubang Buaya. Itu Sarasi. Itu yang ada di kameranya itu yang apa? PKI. Melihat actionnya segede ini dari merasa itu. Aku baru tahu ternyata Pak Tunggu ini ya. Tepat di sebelah dari serambi penyiksaan terdapat sumur maut, tempat ditemukannya 7 pahlawan revolusional Indonesia yang telah dibunuh dan dibuang ke dalam lubang buaya. 7 pahlawan revolusional Indonesia telah ditemukan terkubur dalam sumur maut ini yang memiliki ketinggian 12 meter dan juga diameter sumur sepanjang 75 cm. Pada sumur ini juga memberikan pesan bahwa cita-cita perjuangan oleh 7 pahlawan ini untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur mereka ke dalam sumur ini. Jasa dari ke-7 pahlawan revolusional Indonesia ditampilkan dengan dibuatnya Monumen Pancasila Sakti di dalam museum ini. Selain itu, mereka juga dikenal selalu oleh masyarakat Indonesia. Sekian dari vlog kali ini, semoga perjalanan di Museum Pancasila Sakti kali ini memberikan wawasan baru untuk kalian semua. See you!